selamat siang. Kembali lagi dengan kami, Grand Kangen Hotel Urip Sumarjo. Kita akan membuat promo bulan Agustus. Nama promonya adalah nasi juang. Langsung aja, bahan pertama yang harus kita punya adalah yang pertama ayam. Kita pilih ayam yang benar-benar fresh. Ciri-ciri ayam fresh bisa dilihat dari ini ya, dari warna. Warna itu tidak pucat, terus kemudian darah yang ada di dalam tulangnya itu tidak terlalu warnanya terlalu gelap atau masih segar. Terus kemudian untuk bumbu-bumbunya kita pakai basic ayam bakar Klaten. Jadi ayam bakar Klaten itu terdiri dari yang pertama adalah kemiri, terus kemudian bawang putih, tentunya bawang merah, terus kemudian cabai merah, serai, jahe, laos, terus kemudian kunyit, daun jeruk, terus kemudian daun salam, ada sedikit asam jawa, terus kemudian ada peka atau mungkin biasa disebut bunga lawang, kapulaga, terus kemudian ada cengkeh, terus kemudian ketumbar dan gula jawa. Terus kita ada yang paling penting adalah air kelapa. Jadi air kelapa itu nanti fungsinya untuk memperkaya cita rasa dari ayam bakar Klaten tersebut. Langsung aja. Pertama-tama bawang merah, bawang putih, terus kemudian kemiri kita blender halus sampai benar-benar halus. Terus kemudian masukkan kunyit, sama di blender juga sampai halus. Setelah blender halus kemudian di saute. Saute itu adalah teknik memasak menggunakan api kecil, terus kemudian minyak yang sedikit. Setelah bumbu-bumbu tadi dihaluskan, nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi ini adalah basic bumbu kuning ya, basic bumbu kuning yang ada di Indonesia, terutama untuk masakan Indonesia. Jadi pertama-tama panaskan wajan dulu. Terus kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi, yaitu bumbu kuning. Ya. Kita masukkan rempah-rempahnya ya. Yang pertama ada jahe. Kita ikut saute. Terus kemudian ada laos, daun serai. Ingat, daun serai itu harus digeprek ya, karena kalau tidak digeprek nanti dia akan susah untuk keluar aromanya. Terus kita masukkan daun salam, 2 helai saja cukup. Terus kemudian daun jeruk 3. Kemudian rempah wanginya bunga lawang, kapulaga, dan cengkeh, dan yang terakhir ketumbar yang sudah kita haluskan. Bumbu tadi aromanya keluar, tambahkan sedikit air, terus kemudian masukkan ayam. Setelah ayam, kita tambahkan air kelapa, kemudian tambahkan gula jawa, kemudian tutup, kemudian seasoning. Jika tidak berkenan menggunakan penyedap rasa, mungkin nggak usah pakai, nggak apa-apa. Terus kemudian kaldu ayam, dan kemudian garam, terus lada, terus kemudian tambahkan kecap manis, asam jawa. Pastikan semua bagian sisi ayam terendam dengan sempurna. Setelah bumbu dan seasoning masuk, kita ungkep ayam selama kurang lebih 30 sampai 45 menit tergantung ayamnya ya. Jika ayamnya itu kita menggunakan ayam kampung, itu mungkin bisa
lebih lama lagi. Yang kami gunakan di sini adalah ayam negeri. Jadi kita pakai cooking methodnya adalah simmer. Simmer itu memasak dengan api yang sangat kecil, jadi itu memudahkan untuk bumbu meresap ke dalam masakan atau ayam tersebut. Sambil menunggu ayam kita matang, kita sajikan nanti dengan nasi liwet Sunda. Nah, nasi liwet Sunda itu kondimennya nanti slash bawang merah. Oke, kita mulai dari cabai rawit merah. Tidak usah terlalu banyak-banyak. Terus kemudian bawang merah. Lalu lanjut dengan slice bawang putih. Semua bahan tadi kita slice, kita tambahkan untuk rempahnya itu daun salam. Terus kemudian daun jeruk, sedikit jahe, dan laos. Nanti kita campur semuanya, terus kemudian kita tambahkan santan. Mungkin ada yang suka pakai teri, kita bisa campurkan di situ pakai teri. Setelah itu ditambah dengan sedikit santan yang encer. Kemudian masak nasi hingga benar-benar matang dengan sempurna. Sambil menunggu nasi dan ayamnya matang, kita prepare untuk bikin urap sayurnya. Oke, langkah pertama adalah panaskan pan-nya, terus kasih minyak, terus kemudian bumbu orange kita masuk. Bumbu orange itu terdiri dari bawang merah, bawang putih, terus kemudian kemiri, ada cabai merah, dan kunyit. Kita blender jadi satu, kita masak jadi satu. Kemudian tambahkan daun jeruk, dan tidak lupa kelapa yang sudah diparut. Untuk kelapa, saya sarankan untuk memilih kelapa yang tidak terlalu tua. Karena apa? Karena nanti jika kelapa itu terlalu tua, itu rasa dari minyak kelapanya itu akan cenderung dominan, dan itu menghasilkan untuk rasa yang nanti kita dapatkan agak sedikit kurang dari rempah-rempah yang kita masukkan. Setelah semuanya masuk dan air sudah mulai reduce atau berkurang, kita seasoning bumbu urap. Setelah bumbu matang dan cukup dingin, jadi tipsnya ketika nanti masak bumbu urap itu biarkan bumbu urap itu dingin dulu. Nanti ketika sudah agak dingin baru bisa kita campur dengan beberapa kondimen sayuran. Yang pertama kita ada kol atau kubis, yang tentunya kita udah rebus dulu ya. Kemudian setelah bumbu urap itu agak sudah mulai nggak terlalu panas, kita bisa masukkan ke dalam campuran satu sayuran tadi. Setelah nasi dan ayam matang, step selanjutnya adalah grill atau memanggang. Kita panggang nasi liwet kita tadi. Langkah berikutnya yaitu memanggang ayam yang sudah kita otot tadi selama kurang lebih 30-45 menit. Setelah ayam kita panggang, kemudian untuk bumbunya sendiri itu adalah bumbu dari air ungkepan tadi. Kita tambahkan sedikit kecap, terus kemudian kita tambahkan ketumbar lagi agar aroma bakarnya dan aroma untuk rempah-rempahnya itu bisa lebih strong lagi. Kemudian kita potong nasi bakarnya. Urap sayur. Terus kita tambahkan juga tempe sama tahu yang sudah digoreng.
Kemudian ada ikan teri kapas. Kemudian ayam yang sudah kita panggang. Tambahkan ada kerupuk beras atau kerupuk uli. Mungkin kalau di Jawa mungkin itu disebut kerupuk gendar. Kemudian disajikan dengan ada 3 sambal. Yang pertama sambal bawang, terus kemudian ada sambal terasi, dan satu lagi adalah sambal hijau. Berikut persembahan kami dari Grand Kangen Hotel untuk promo spesial 17 Agustus tahun ini, nasi juang.